A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan salah satu novel bersambung, ini part 1 ya. Ini novel baru yang Mimin baca yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang masih muda, yang masih menjadi mahasiswi, di mana di sini ada mahasiswi cerdas yang sukses masuk di perguruan tinggi, dan di sini dia menemukan jodohnya. Namun di sini ada cerita yang tidak pantas ditiru sebenarnya ya. Namun semoga bisa menjadi ibrah. Tapi bukan di part ini tempatnya, tapi di part selanjutnya. Oleh sebab itu tetap tongkrongin kisah ibrah ya. Ya, sembari kita menyimak aktivitas dari Habib Zaid dan Habana Ning Umi Laila, mari kita sama-sama bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan mari kita dengarkan novel part 1 terkait mahasiswi yang sedang ospek dengan ceritanya yang sangat menarik. Yuk kita dengarkan. Aleta. Hari ini Aleta akan menjadi mahasiswa baru di sebuah universitas elit di kota tersebut. Dia yang hanya berasal dari kampung beruntung karena mendapat beasiswa untuk masuk ke Universitas Cakrawala. Aleta merupakan gadis berusia 19 tahun yang terpilih sebagai penerima beasiswa di universitas elit. Karena kepintaran gadis tersebut, akhirnya Aleta pergi ke kota dan tinggal di sebuah kos-kosan kecil. Orang tua Aleta selalu memberikan uang setiap bulannya untuk membeli keperluan dan bayar kos. Hari ini dia sudah siap dengan atribut yang akan dia pakai. Aleta menggunakan baju kemeja berwarna-warna putih, rok sepensel lutut, rambut yang dikuncir 2 dengan pita merah dan putih, nametak dari kardus dan bertuliskan ALLETA Aurora. Abang ojek dong, ke Universitas Cakrawala ya? Aleta pun menaiki ojek, dan sekitar 20 menit dia telah sampai di depan universitas tersebut. Syukurlah gak terlambat, gumam Aleta. Akhirnya Aleta memasuki gerbang yang sangat tinggi menjulang dengan pemandangan gedung kampus yang bertingkat tinggi. Yuk semuanya kumpul di lapangan, teriak seorang panitia ospek. Aleta pun ikut berkumpul di sebuah lapangan besar yang ada di halaman kampus. Dia meneliti setiap orang yang ada di sana. Betapa kagetnya gadis itu saat dia sadar kalau dia melupakan sesuatu. Topi, gumam Aleta. Aleta melupakan atribut topi yang harus dia pakai. Aleta sangat panik, dia mengecek tas gendongnya. Siapa tahu dia sudah memasukkannya ke sana. Tapi nihil topi tersebut memang tertinggal di kos En. Memang dasar Aleta bodoh, gadis itu merutuki dirinya sendiri. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengecek atribut yang kalian pakai. Apakah sudah lengkap atau ada yang tidak lengkap? Ucap panitia ospek dengan pengeras suara. Ingin rasanya Aleta menenggelamkan dirinya ke got yang ada di depan kos TN-nya. Kenapa dia harus lupa di hari pertamanya ospek? Bisa-bisa dia kena hukuman. Semua panitia ospek berkeliaran memeriksa satu persatu maba yang sudah berbaris rapi. Hei, kemana topi lo? Ucap seorang laki-laki yang sedang memeriksa kelengkapan atribut Aleta. Maaf Kak, saya lupa bawa, gugup Aleta sambil menundukkan kepalanya. Baru juga pertama masuk sudah membuat kesalahan. Ucapan tia ospek bernama Chico Zen Abraham. Maaf Kak, tapi saya benar-benar lupa. Berdiri di depan, titah Chico. Alhasil Aleta pun mau tak mau harus maju ke depan. Siapa lagi yang membuat kesalahan? Silahkan maju ke depan, teriak Chico dengan pengeras suara. Dan tak diduga ternyata ada beberapa maba juga yang tidak menggunakan atribut lengkap. Dan salah satunya ada perempuan bernama TKRNANT Ayudhya Sabrina Himawan. Kegiatan pun berlangsung sampai rentetan acara yang dilakukan hampir selesai. Kini semua maba disuruh meminta tanda tangan seluruh cutting dan sesama maba. Mereka berkeliling untuk saling bertukar tanda tangan. Hai, tiba-tiba ada seorang perempuan yang menepuk bahu Aleta. Kamu yang tadi kena hukuman karena atribut tidak lengkap. Lanjutnya, ya itu aku. Kamu juga yang tadi kan? Jawab Aleta. Yaps, betul. Kenalin, aku Renata Hyudhya Sabrina Himawan, panggil aja Re. Ucap Renata sambil mengulurkan tangannya. Aku Aleta Aurora, panggil aja Aleta. Jawab Aleta sambil menerima uluran tangan Renata. Jadi mulai sekarang kita berteman, oke? Ucap Renata.
yang langsung mendapat anggukan dan senyum manis dari Aleta. Ketika Aleta dan Renanta sedang asik mengobrol, tiba-tiba datang 3 laki-laki. Mereka sangat tampan dengan tubuh tinggi dan badan kekar. "Halo cewek yang tadi gak bawa atribut lengkap kan?" tanya Raihan. Ya, mereka adalah RAYHN Sastrai MANWLL, Saga RAZTNDRAVAGSKRA dan Chico Zen Abraham. Mereka adalah cutting yang menjadi panitia ospek tadi. "Iya kak." "Kenapa?" jawab Aleta terbata. "Karena lo udah ngelakuin kesalahan, maka lo harus terima hukuman," jawab Raihan dengan senyum sembrik. "Hukuman apakah?" tanya Aleta dengan terbata, karena gugup. "Lo harus cari orang yang namanya Bintang Langit Bumantara sampai ketemu. Terus lo harus ajakin dia foto bareng. Dan lo harus suruh dia bikin instastory di IG-nya dengan foto kalian berdua dalam waktu 30 menit. Jawab Raihan dengan senyum sembrik. "Dan kalau lo gagal ngelakuin tugas ini, lo harus tangkap kodok 5 ekor dan serahin ke kita." Lanjutnya tak ingin dibantah. "Hah? Harus cari di mana kak? Orang sebanyak ini gak mungkin nih." "Lo mau ngebantah?" Raihan memotong ucapan gadis itu dengan menaikkan sebelah alisnya dan mendekatkan wajahnya ke telinga Aleta. Seketika tubuh Aleta langsung merinding. "Bye-bye kak, saya akan lakukan," jawab Aleta sambil berlalu dari hadapan ketiga laki-laki laknat tersebut. "Kalau udah berhasil temuin kita di kantin," ucap Raihan sambil berteriak, karena Aleta sudah pergi agak jauh. "Lo temennya cewek barusan kan?" tanya Saga sambil melirik Renanta yang sedari tadi hanya menunduk. Renanta hanya mengangguk sebagai jawaban. "Ya udah, gak ada hukuman buat lo. Pergi." Titah Saga, Renanta pun pergi dengan sedikit berlari karena takut kalau seniornya itu berubah pikiran. Hahaha, seketika tawa ketiga laki-laki itu pecah. Kecuali Chico, karena Chico terkenal dengan cowok tegas dan dingin. "Gila lo Rey, bisa-bisanya lo ngerjain 2 orang sekaligus," ucap Saga. "Awas kena bogem langit." Lanjutnya, Chico hanya menggelengkan kepala saat melihat kelakuan absurd temannya. Kantin yuk. Kita tunggu reaksi si Langit gimana setelah ditodong minta foto sama Dedek Gembas," ucap Raihan yang memang kelakuannya suka di luar Nurul. Balik lagi ke Aleta. Dia terus menanyakan orang yang bernama Bintang Langit Bumantara ke orang-orang yang ada di sekitaran kampus. "Aduh, kalau kayak gini mana bisa ketemu," gumam Aleta. Wajahnya sudah memerah dengan nafas yang memburu. Aleta melihat ada segerombolan anak laki-laki yang sedang asik bercengkrama. Gadis itu pun memutuskan untuk bertanya pada mereka. "Permisi kak, apa di sini ada yang namanya Bintang Langit Bumantara?" tanya Aleta. Refleks semua orang yang ada di sana langsung mengalihkan tatapannya ke arah gadis itu. "Gak ada. Tapi setahu gue tadi gue lihat si Langit jalan ke arah rooftop. Lo coba cari aja ke sana, biasanya dia di situ," ucap salah satu dari mereka. "Oh baiklah, terima kasih banyak kak. Kalau gitu saya permisi," jawab Aleta. Kemudian langsung berjalan menuju ke arah rooftop. Aleta menaiki anak tangga dengan sedikit berlari karena dia sedang dikejar waktu. Setelah sampai di rooftop, Aleta mengedarkan pandangannya mencari manusia yang bernama Langit yang sudah sangat menyusahkan hidupnya hari ini. Tatapan Aleta tertuju pada sebuah bangku panjang dan Aleta menangkap sosok laki-laki dengan menggunakan jas berwarna biru. Pria itu sedang terduduk sambil menyesap rokok yang ada di tangannya. "Permisi kak." Tidak ada respon dari seseorang tersebut. Bahkan hanya untuk sekedar menoleh pun dia tidak melakukannya. "Permisi kak, saya dapat tugas dari panitia ospek. Kalau saya harus menemukan orang yang bernama Bintang Langit Bumantara. Apa itu betul nama kakak?" lanjut Aleta dengan hati-hati. Seseorang tersebut pun bangkit dan menoleh ke arah gadis itu. Seketika tubuh Aleta dibuat mematung. Sepertinya gadis itu telah terpesona dengan ketampanan laki-laki tersebut. Badan yang tinggi, kulit putih, wajah tampan dengan hidung yang teramat mancung. Masya Allah, barusan kita mendengarkan salah satu, bukan salah satu ya, tapi novel yang dimana berdasarkan pengarangnya atau penulisnya, novel ini merupakan bab yang pertama yang menceritakan terkait seorang mahasiswi cerdas yang masuk di perguruan tinggi atau universitas
populer. Namun di hari pertama dia masuk yaitu di masa orientasi atau yang populer dengan ospek, dia tidak terlambat, namun ada yang dia lupakan. Dan bagaimana kisah selanjutnya nanti kita sama-sama simak lagi insya Allah. Dan untuk pada kesempatan ini kita cukup sampai di sini saja. Semoga menjadi hiburan yang edukatif atau ibrah. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Dan mari kita akhiri aktivitas kita dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis dan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.